Semangat pagi pemirsa Klinik Tani Mandiri. Kali ini kita ada di lahan kacang panjang. Pemiliknya brother kita. Siapa namanya, Pak? Nyoman Sujana. Pak Nyoman Sujana. Ya. Kita ngobrol-ngobrol, Pak. Ya, Ini santai, Pak. termasuk petani yang cukup menurut saya unik. Pak Nyoman ini Baru belajar, Pak. unik, walaupun baru belajar tapi pro lah. Dengan luasan areal yang ditanam di lokasi ini sekitar 40 arean ya. 48 atau 39. 39 are. 45. Iya. 39 are dengan tanaman kacang panjang. Apa sih yang unik di Pak Nyoman Sujana ini, kawan-kawan? Pak Nyoman Sujana ini tidak menggunakan NPK yang makro, melainkan langsung diceritakan Pak Nyoman, biar enggak saya yang ceritakan. Apa saja sih senjatanya Pak Nyoman Sujana? Mixingnya kalau di awal saya pakai, boleh sebut merek, Pak? Boleh, terus terang. Saya Tapi mixing- tit aja. Ah. Ada fosfat yang foliar. Ya, fosfat sama nitrogennya tidak terlalu tinggi sih. Nitrogen 12%, kalau fosfatnya yang 60%, Pak, itu di awal. Oke. Saya pakainya dosisnya 1 drum 200 liter, cuman 1 kilo irit, Pak. Oh iya, Ah. ya. Terus masa Untuk yang tanaman ini ya? Untuk yang tanaman ini ya? ya. Ah. Rata-rata sih tanaman saya semua gitu, Pak. Kalau udah masa akan tumbuh bunga, saya pakai MKP-nya DGW. Ya. Kalau sudah bunganya jadi buah, MKP DGW sama Kaino 3. Oh itu. Kenapa saya nggak pakai MKP kayak 16 gitu, karena kan kalau hitung-hitungan itu lebih mahal jadinya, Pak. Anggaplah 1 drum kita pakai 4 kilo, rata-rata kan harganya 18, Pak. Kali 4 lumayan tinggi, Pak. Mendingan pakai MKP, dosisnya udah tinggi. Udah tinggi dosisnya. Terus Tapi di mix sama Kaino 3, jadi kan kandungannya nitrogennya dapet, fosfatnya dapet, kaliumnya apalagi tinggi kan. Oke. Gitu jadinya. Nah, Itu sih, jadi itu perlakuan yang selama ini dipakai oleh dijalankan sama Pak Nyoman Sujana, itu mixing produk-produk yang foliar seperti MKP, terus KNO, itu kan dengan unsur hara yang tinggi, tapi itu memang berbentuk foliar, Pak Nyoman. Itu bisa dikocorkan pun juga bisa di spray. Ya. Nah, multiguna. Ya. Tapi Pak Nyoman Sujana memilih menggunakan MKP dan KNO dengan cara mengocorkan di tanaman ini, dan inilah hasilnya menggunakan HX MKP DGW dan KNO 3 kristal ya. Spraynya pakai MAP, Pak. Spraynya ini pakai MAP ya. Sama. MAP ada masuk ke Masbor enggak? Belum, rencananya ini mau antara Kaino 3 sama MKP-nya atau MKP sama Kamasibornya. Oke. Saya jarang kesini, Pak, soalnya lahannya banyak. Jadi ini ada beberapa titik ya? Iya. Ada 6 titik. Kebetulan saya baru belajar. Saya mau lihat situasi dan kondisinya. Kalau rencananya sih itu, lihat kalau misalkan biar dapat sulfurnya kan saya pakai Kamasibor. Karena kan kandungannya ada magnesium, sulfur, boron, kaliumnya, apa lagi lupa ya lagi. Kaliumnya yang tinggi kaliumnya lah. ya. Kayak sising nggak ya, Mas? Kalau produk-produk yang lain ada beberapa merek lah di perusahaan yang lain. 2 merek yang lumayan ini yang udah eksis dulu. Cuman sekarang kita udah mulai launching di Kamazibor. Kamazibor untuk menunjang nutrisi tanaman di fase-fase pembuahan. Nah, sedangkan kita remind kembali, kita ingatkan kembali untuk penggunaan yang seperti yang tadi tadi udah dijelaskan digunakan itu MAP. MAP itu kita
bisa jadikan untuk senjata di pertumbuhan fase vegetatif untuk membentuk akar dan batang lah gitu. Sama Pembungaan Ya. tentunya untuk persiapan pembungaan. MKP dan KNO untuk ngiringin dia menutrisi tanaman itu untuk memaksimalkan potensi pembuahan. Dan tadinya udah dikasih secara kocor, namun yang dua itu berbentuk nitrat. Nitrat itu dia lebih cepat terurai dan lebih fosforis ya, dan lebih ketersediaannya lebih cepat hilang. Jadi kalau saran dari kita, walaupun itu dilakukan pengocoran, namun dibantu dengan penyepraian biar dia optimal dia pembuahannya Pak. Jadi tidak melulu dia makan lewat akar, tapi kita kasih dia lewat stomata. Ini saya spraynya baru 4 kali Pak. Setelah berbunga saya baru 2 kali tuh spraynya. Spraynya. Ya. Masuk enggak pupuk-pupuk pupuk daunnya? Masuk Pak. Saya spraynya ini karena kacang panjang saya baru pertama kali tanam. Spraynya pakai MAP. Setelah itu MAP apa? MKP-nya itu? MKP. MKP sama MKP. KNO3. KNO3. Oh itu di spray juga, dikocorkan kocor juga. Karena ini minim perawatan terus terang Pak. Ya. Gitu. Ya mudah-mudahan walaupun dengan perawatan yang minim, tapi dengan antusiasme perawatan yang ada, apalagi tim di sini rutin merawat tanaman, walaupun Pak Nyomannya nggak ada di sini kan bisa dimaksimalkan lagi lah. Nah, ada cabai nih Pak Man, ada cabai nih. Ini rencananya mau gimana nih? Karena kalau cabai ini dinaungi otomatis pencahayaannya, metabolismenya lumayan terganggu gitu. Ini kemarin kenapa saya tumpang sari cabai? Ini kirain udah nggak jadi nih. Karena cuaca panas, keriting, terus kemarin nyepraynya di kolam, spray pakai herbisida, pakai itu langsung hancur daunnya. Hancur daun. Nah, itu pertumbuhan awal ya. Datang penyelamat nih si Mas Septian bawain MAP, tak spray sekali, terus tak membuahkan kocor, hasil. tak kocor, hujan datang, 11 harinya segini jadi, wah langsung tak pelihara gitu. Jadi ini juga nanti dibiarkan saja, tapi dikasih makanan biar enggak. Baru kocor sekali. Ya nanti dikasih kocoran lagi tambahan, biar sayang dia kalau ini. Ini juga cabenya kasihan sebenarnya, nggak dapat perawatan ekstra. Tapi lumayan lah, ya kan? Asal dah. Nah itu. Ya. Oke, kawan-kawan, itu secerca pengalaman dari Pak Nyoman Sujana dengan perawatan kacang panjang menggunakan produk-produk foliar yang dia mix, yang dikatakan pupuk NPK JOS sama beliaunya. Tetap, jadi MKP itu kandungannya fosfat dan kaliumnya tinggi, sedangkan KNO-nya ada nitrogen dan kaliumnya tinggi. Jadi dihitung-hitung sama Pak Nyoman, itu menjadi NPK yang super tinggi. Jadi dinamakan sama Pak Nyoman ini NPK Super JOS. Jadi terima kasih Pak Nyoman, ya, sama-sama. Pengalamannya, mudah-mudahan teman-teman yang menonton bisa terinspirasi lah dari pengalaman yang diutarakan sama Pak Nyoman. Yuk, terima kasih Pak Man. Ya, sama-sama.